Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah il aliyyil azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8, Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah ya Rasulullah, sesungguhnya kematian yang kalian mau menghindar daripadanya, maka sesungguhnya dia akan bertemu kepadamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala apa yang gaib dan segala yang nyata. Lalu Allah menceritakan kepada kamu dengan apa-apa yang kamu lakukan. Ini jelas, perkara ini perkara
ayat yang menerangkan tentang masalah kematian. Maka tanda kematian itu sudah banyak. Ada yang sebab sakit, ada yang tidak sakit. Ada juga pokoknya bermacam-macamlah bentuk jalan kematian itu yang dilaksanakan oleh malaikat pencabut nyawa. Kemudian ketahuilah bahwa 8 tahapan yang pasti kita jumpai oleh manusia. Maka kita hidup ini setelah kematian ada 8 tahapan yang kita lalui. Berarti bukannya selesai. Kubur itu tempat kita pertama. Pertama adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, tidak ada bisa yang diharapkan kembali. Banyak model dan macamnya. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang berdiri, ada yang sedang duduk, ada yang sedang sholat, ada yang sedang istilah kata berjualan, ada yang sedang kerja, ada yang sedang makan. Nah, jadi ketika sakaratul maut ini, apa yang kita harapkan lagi? Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita. Dokter pun tidak bisa lagi menolong kita. Alat apapun tidak bisa menahan nyawa kita ketika dicabut oleh malaikat Israel. Maka ketika sakaratul maut, ada beberapa harapan cuma yang diharapkan kepada kita. Pertama, husnul khatimah. Itu saja yang kita harapkan. Yaitu mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, maka mudah-mudahan kita matinya di tempat yang tenang. Tempat yang tenang itu artinya mungkin di rumah sendiri. Kematian kita tidak merepotkan orang lain. Apakah ada orang mati merepotkan? Ada. Mati kadang-kadang jasad kita hilang, dimakan oleh buaya. Padahal buaya tidak pernah semuanya memakannya, paling-paling sedikit. Dicari kadang-kadang satu kampung yang mencarinya. Kesana kemari, siang malam carinya. Sibuk jadinya. Yang biasa bekerja terpaksa berhenti bekerja karena mencari si mayat tadi. Tapi mudah-mudahan kita mati, meninggal kita jam 10, dikuburkan kita setelah sembahyang zuhur. Ketika zuhur orang sholat dan setelah zuhur kita disolatkan. Nah, jadi harapan kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu saja harapan yang lain. Tidak ada harapan yang lain lagi yang kita harapkan. Yang kedua,
Harapan yang kedua, semoga malaikat maut atau malaikat mencabut nyawa itu dengan manis muka. Ketika dia mencabut nyawa kita dengan penuh senyum. Makanya sebahagian mayit itu ada tersenyum. Karena dia melihat mayit yang menyapa, malaikat pencabut nyawa itu senyum ketika mencabut dia. Tidak merasa takut di mukanya. Ketika senyum, tidak sadar dia, senyumannya masih melengket di mukanya, dan dia pun sudah keluar rohnya dari tubuhnya. Dua harapan yang kita harapkan, yang pasti terjadi kepada diri kita. Dan mudah-mudahan yang dua ini mengenai kepada kita. Kita tidak pernah meminta, Pak. Tetapi kematian itu pasti sampai kepada kita. Tidak dipinta pun sampai. Tapi mudah-mudahan kita dapat umur panjang. Umur panjang itu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat memperbaiki diri kita yang selalu diri kita ini mungkin kebanyakan kurangnya daripada lebihnya. Banyak dosa daripada kebaikannya. Tapi mudah-mudahan kebaikan diterima Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.